Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Syarli Pratiwi dengan NIM 2500203010052 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Kejuruan mengenai desain pembelajaran berbasis kerja atau work based learning di Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Langsung saja. Pertama, latar belakang. Perkembangan revolusi industri 4.0 menuntut lulusan SMK yang kompeten, kreatif, dan siap kerja. Namun, pembelajaran di SMK masih sering terfokus pada teori sehingga kurang terhubung dengan kebutuhan industri atau dunia industri. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara kemampuan lulusan ini dan tuntutan di dunia kerja tersebut. Nah, jadi untuk mengatasinya diperlukan model pembelajaran yang mengintegrasikan pengalaman belajar di sekolah dan dunia industri, yaitu adalah work based learning atau WBL, agar siswa memperoleh keterampilan yang nyata, sikap profesional, dan kesiapan menghadapi dunia kerja. Sebelum lebih lanjut lagi, saya akan membahas 3 hal mengenai apa itu WBL. Yang pertama, konsepnya. Konsep WBL itu pembelajaran melalui pengalaman kerja langsung antar belajar di sekolah dan dunia industri tersebut. Kemudian ini akan diterapkan pada pendidikan vokasi dan sekolah menengah kejuruan. Selanjutnya, ketujuan dari work based learning itu meningkatkan kompetensi kerja dan karakter profesional dari peserta didik. Kemudian menumbuhkan minat kewirausahaan pada peserta didik. Jadi selain untuk bekerja pada suatu perusahaan, juga dapat berwirausaha dengan kemampuan kejuruannya masing-masing. Lalu prinsip dari WBL yaitu pertama relevansi antara sekolah atau pendidikan ke dunia kerja, kemudian keterlibatan yang aktif dari siswa, bukan cuma hanya teori saja tapi praktik, kemudian refleksi dan evaluasi pengalaman untuk kembali mengasah dan mengetahui sejauh mana kemampuan dari siswa. Dan terakhir itu kolaborasi sekolah dengan industri tentunya, atau biasa disebut dengan triple helix. Nah, untuk presentasi saya di sini mengenai WBL, saya akan menggunakan 2 jurnal sebagai bahan referensi. Pertama yaitu jurnal dari Mutmainnah, Syahrul, dan Mangesa pada tahun 2021 yang berjudul Pengembangan Model Pembelajaran Work Based Learning atau WBL untuk meningkatkan minat berwirausaha siswa SMK Negeri 5 Pangkep oleh Universitas Negeri Makassar. Terus yang kedua itu dari Hafid D pada tahun 2022 yang berjudul Work Based Learning atau WBL di Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK, itu implementasi pada pembelajaran teknik otomotif dari Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, langsung saja. Berdasarkan dari jurnal Mutmainnah, Syahrul, dan Mangesa RT pada tahun 2021 menggunakan metode yaitu model R&D, Dig, and Carry. Nah, di dalamnya itu mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan, kemudian pengembangan perangkat, lalu uji coba pada hasilnya, dan tentu evaluasi. Nah, produk yang digunakan yaitu RPP, modul pembelajaran, LKS, yang kemudian digunakan untuk berbasis WBL atau Work Based Learning. Nah, hasil dari penelitian ketiga orang tadi yaitu mendapatkan model pembelajaran yang valid karena berdasarkan dari sumber yang valid dan juga praktis karena mendapatkan respon yang positif dari siswa. Dan tentu ini akan efektif meningkatkan minat siswa. Dampak dari penelitian ini memang benar meningkatkan minat kewirausahaan siswa SMK Negeri 5 Pangkep itu. Kemudian beralih ke penelitian dari Hafid D pada tahun 2022 menggunakan pendekatan Design Based Research atau DBR.
Di dalamnya ini menganalisis kebutuhan pembelajaran, kemudian merancang dan mengembangkan prototipe, lalu uji coba dan implementasi, kemudian dievaluasi. Nah, produk yang digunakan ini desain model WBL terintegrasi yang menyelaraskan kurikulum sekolah, dunia industri, dan standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI. Hasil serta dampak dari penelitian ini yaitu menghasilkan pembelajaran yang lebih kontekstual, kesiapan kerja siswa meningkat, kemudian memperkuat kemitraan antar sekolah dan industri otomotif di Jawa Barat. Karena penelitian dari Hafid ini dilakukan di beberapa SMK pada Jawa Barat. Maka kemudian perbandingan dari dua penelitian ini melihat dari fokusnya, yaitu dari Mutmainnah dan kawan-kawan, mereka meneliti dengan berfokus bagaimana sih minat kewirausahaan dari siswa kejuruan tersebut. Sedangkan kalau Hafid memang berfokus untuk kompetensi teknis otomotif, bagaimana kemampuan pengetahuan dan juga keahlian dari siswa di SMK bidang otomotif. Kemudian metode yang digunakan tadi, Mutmainnah menggunakan R&D yaitu penelitian dan pengembangan, sedangkan Hafid menggunakan design based research yaitu suatu penelitian bagaimana pemecahan masalah yang kompleks dengan menggunakan evaluasi pendidikan. Nah, untuk membahas ke subjek dari Mutmainnah tadi SMK Negeri Pangkep yaitu di jurusan TKJ. Sedangkan Hafid yaitu SMK Otomotif dan beberapa SMK Otomotif di Jawa Barat. Nah, hasilnya tadi, hasil yang ditemukan Mutmainnah tadi valid, praktis, dan efektif. Karena dampaknya memang akhirnya siswa di SMK Negeri 5 Pangkep meningkat minat berwirausahanya, dan untuk Hafid hasil yang didapatkan itu efektif dan relevan karena akhirnya sekolah di beberapa SMK yang ada di Jawa Barat dapat link and match di beberapa perusahaan, dan juga bagaimana siswa-siswa di SMK tersebut akhirnya memiliki kemampuan dan keinginan untuk bekerja meningkat. Kemudian implikasi dari kedua penelitian ini mendapatkan penguatan karakter wirausaha siswa-siswa yang ada di SMK Negeri 5 Pangkep tadi. Dan implikasi dari penelitian Hafid yaitu bagaimana penguatan link and match, yaitu kerjasama antar sekolah, pendidikan, industri, dan juga dunia kerja. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai kedua penelitian tentang pembelajaran berbasis kerja atau work-based learning yang diharapkan agar siswa atau peserta didik pada sekolah kejuruan dapat lebih berfokus kembali ke kejuruannya masing-masing, dan persiapannya untuk menghadapi dunia kerja memang lebih baik lagi dibandingkan pada sekolah umum atau hanya menggunakan teori saja. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.